Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sekalian, sidang Jumat, alhamdulillah kita banyak bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini izinkan saya menyampaikan wasiat khususnya pada diri saya pribadi kepada hadirin sekalian untuk kita senantiasa tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa dan diri sekalian merupakan sebaik-baik bekal kita dalam menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Baik-baiknya bekal dalam kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun qadir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin sekalian, tahuilah sesungguhnya kemudahan dan keringanan merupakan salah satu karakteristik atau kekhususan syariat Islam serta merupakan salah satu identitas yang paling nampak. Jika kita perhatikan diri sekalian dan kita cermati, kita amati dengan baik-baik, dengan sama, akan kita dapati bahwa kemudahan dan keringanan merupakan salah satu tujuan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj yang sering kita kadang kita dengar dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millati abikum Ibrahim. Artinya adalah, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Juga firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya hadirin sekalian, Allah menghendaki kalian semua kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Juga sabda Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW tentang mudahnya agama Islam ini sekalian, yaitu sabdanya ini, inna dina yusrun walam yusaddad dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Atau kama qala sallallahu, sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidakkah seorang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Dia pasti tidak mampu melakukan amalan meskipun yang mudah maupun yang ringan. Lantas tidak dapat istiqomah dalam beramal. Maka jadi sekalian, berlakulah lurus, kata Nabi. Berlakulah lurus kalian. Mendekatlah dan bergembiralah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sidang rahimakumullah. Islam adalah agama yang mudah bagi sekalian dan memudahkan pemeluknya dan memudahkan umat Islamnya. Apalagi kita bandingkan dengan apalagi kita bandingkan dengan agama yang lain agama sebelumnya, sebab Allah SWT mengangkat dari umat ini beban yang dahulu dipikulkan pada umat yang sebelumnya yang dirasa berat, Allah bebaskan, Allah ringankan dengan hadirnya agama Islam ini. Nabi Muhammad SAW, inna khairu dinikum aisaru, inna khairu dinikum aisaru,
wa inna khairu dinikum aisaru. Nabi sallallahu bersabda 3 kali. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Yang pertama. Beliau mendengar lagi, sesungguhnya sebaik-baik agama baik kalian adalah yang paling mudah. Yang kedua, yang ketiga beliau bersabda lagi, sesungguhnya sebaik-baik agama baik kalian adalah agama yang mudah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ma'syiral muslimin, sidang jemaah rahmatullah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahkan beliau menunjukkan kasih sayang beliau kepada umatnya dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita semua untuk beramal sesuai dengan kadar kemampuan diri kita. Kita masing-masing serta tidak memperbolehkan sikap yang berlebihan, sikap yang ekstrim di dalam beragama itu sekalian. Karena seringkali sesuatu yang berlebih itu harus sekalian menimbulkan kebosanan, menimbulkan amal yang berefek buruk pada diri seorang hamba, sehingga dia meninggalkan amal tersebut karena dia merasa bosan dan merasa jengah. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sabdanya yaitu, ya ayuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun, fa inna allaha la yamal hatta tamal. Wa inna habbal a'mali ilallahi ma du'ima ilaihi wa in qalla. Al-Qamah qala salam, wahai manusia, kata beliau, hendaknya kalian melakukan amal yang sesuai dengan kemampuan diri kalian, karena Allah itu tidaklah merasa bosan di dalam memberikan pahala kepada kalian semua. Sampai kalian merasa bosan dalam beramal, dan sungguh amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang paling terus menerus, yang paling dawam, yang paling kontinu, yang paling istiqomah meskipun qalla atau sedikit dari sekalian. Demikian dari sekalian khotbah pertama ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimin kulli dzat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i li ridwani wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ali ikhwani. Hadirin sekalian, sidang jemaah, sungguhnya kemudahan dan keringanan ada sekalian dalam Islam itu begitu beragam bentuknya. Semua itu harus sekalian melebur dan menyatu dalam segala aspek hidup kita sekalian. Yang mana merupakan salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu maha lembut kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allahu latifun bi'ibadi. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Hadirin sekalian, di antara bentuk kemudahan dan keringanan yang paling besar dalam Islam adalah terbukanya pintu taubat bagi seorang pendosa, bagi seorang yang bermaksiat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, firman-Nya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya adalah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, jemaah Allah, Allah SWT juga berfirman dalam surat Asy-Syura, firman-Nya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Jadi sekalian, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa taubatnya umat terdahulu memiliki persyaratan yang sangat berat, teman sekalian. Persyaratan yang sudah Allah SWT hapuskan untuk umat Islam ini, teman sekalian, yaitu terkabulnya taubat dengan adanya pengorbanan jiwa itu pada ketentuan atau syarat umat terdahulu dalam bertaubatnya. Dahulu saat kaum Nabi Musa alaihissalam menyembah patung, menyembah berhala, lalu Allah menguji mereka ingin bertobat. Allah SWT uji tobat mereka dengan persyaratan yang berat dari sekalian. Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi, telah melampaui batas atas diri kalian sendiri dengan menjadikan patung sebagai sapi sebagai sembahan sebagai Tuhan. Karena itu kalian semua bertobat kepada Allah, kepada penciptamu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Itu lebih baik bagi kalian di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu, sungguh dialah yang maha menerima taubat maha penyayang. Jadi sekalian, sedangkan umat Islam ini jadi sekalian, maka taubatnya tidak cukup dengan menghentikan perbuatan maksiat, bertekad untuk mengulanginya dan menyesali perbuatan tersebut. Adapun jika maksiat tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka hendaknya dia tunaikan dan mengembalikan hak yang telah ia ambil. Jadi sekalian, kita semua harus bangga dengan kemuliaan agama Islam ini. Kita bisa mengamalkan Islam ini dengan kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, tidak mudah menyakiti orang lain, tidak bermudah-mudahan dalam menghakimi orang lain, serta kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari sekalian, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi billahi al-'aliyyil 'azim wa'lamu innallaha amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyihi al-karim wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya wal wasyuf wal muhtarifa was sadaida wal mihan ma dhahara minhu ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina 'amatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.